Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hasil makalah perencanaan strategi sistem informasi dengan judul Bisnis Toko Roti Bunda. Yang beranggotakan saya sendiri Rohmatul Aulia dengan NIM 078 dan Aryo Setobismo Nugroho dengan NIM 094. Pada Toko Roti Bunda ini ada beberapa rangkuman yang kita jadikan sebuah makalah, yaitu terdapat pada pendahuluan dan latar belakangnya, yaitu industri roti bakery merupakan bagian dari industri roti makanan yang memanfaatkan tepung terigu sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya. Di dalam ilmu pangan, roti dikelompokkan dalam berbagai produk bakery bersama dengan cake atau bisa disebut cake juga, donat, biskuit, roll, cracker, dan pie. Roti juga merupakan produk bakery yang paling pertama dikenal dan paling populer dalam pola konsumsi pangan penduduk Indonesia. Memang mula-mulanya hanya pada kelompok masyarakat tertentu, sebatas sebagai sarapan pagi yang umumnya disajikan bersama-sama dengan telur dadar atau segelas susu. Kemudian berkembang menjadi pola makanan masyarakat kota yang sibuk. Kini roti seringkali digunakan sebagai sarapan atau makanan siap santap ketika dibutuhkan. Dan keberadaan roti sendiri juga mulai disukai oleh semua orang, baik masyarakat, dan menjadikan sebuah peluang usaha industri. Roti ini semakin menjanjikan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari analisis permintaan dan penawaran produk tersebut, yang menjadikan skala usaha yang bergerak di bisnis roti pun beragam. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu hal di mana orang yang hati-hati dan teliti dalam memilih dan membeli adalah ketika membeli makanan. Zaman dulu, orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasa enak. Dan sekarang, terdapat enak dan murah juga. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan memperhatikan rasa, gizi, dan di dalam makanan tersebut bagaimana, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, roti banyak menjadi pilihan manusia untuk makanan ringan. Menurut segi rasa, roti menawarkan cukup banyak rasa yang ditawarkan dan enak, dan dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Batasan idenya terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan bisnis roti Bunda ini bisa lebih berkembang dan bisa bersaing dengan toko roti lainnya. Terdapat juga batasan ide, yaitu satu, penyampaian jasa jenis-jenis produk yang ada pada toko roti Bunda, serta olahan adonan bahan, serta bagaimana cara membuatnya. Yang kedua, memberikan sebuah pemahaman tentang sebuah bisnis toko roti. Dan yang ketiga, membuat sebuah roti yang sehat dan higienis dengan harga terjangkau. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Arya Seto. Bab 2, tinjauan pusaka. Pertama, visi misi dari toko roti Bunda sendiri. Visinya menjadi toko roti yang terpercaya dan menghasilkan satu produk bakery yang fresh dan menyajikan bagi konsumen. Kedua, menjadi toko kue yang unggul dengan kualitas dan cita rasanya. Ketiga, menjadi salah satu toko roti yang berkembang dan disukai oleh masyarakat. Untuk misinya, yang pertama, memberikan harga produk yang terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kantong para pelajar. Yang kedua, secara terus-menerus mengembangkan produk yang tersedia di bakery sorter ini. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan dan mesin berkualitas serta menghasilkan produk dengan memperhatikan kesehatan dengan cita rasa dan keindahan demi kepuasan pelanggan. Keempat, menjaga kualitas dan terus berinovasi. Nah, untuk kriteria visi misinya sendiri, kriteria visi pertama, mengembangkan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat memberikan arahan dan menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Ketiga, pandangan yang realistis dan kredibel. Keempat, visi dapat berubah ketika visi sebelumnya sudah tercapai. Kriteria misi,
Satu, menjelaskan tentang layanan yang ditawarkan ke masyarakat. Kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang ditawarkan bisa meyakinkan masyarakat. Yang keempat, penjelasan aspirasi yang diinginkan pada masa depan dan juga bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan pelayanan yang tersedia. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Toko roti Bunda memiliki banyak aneka rasa yang sedap dan mempunyai beragam wujud kreasi yang unik, agar anak juga merasakan nikmat untuk mengonsumsinya. Kedua, harga yang relatif murah dan berkualitas, sebab untuk membuat kue harus dengan metode higienis supaya terjaga kebersihannya. Ketiga, dalam pemasaran usaha kue ini dilakukan ke seluruh kalangan masyarakat. Yang keempat, harga yang diberikan juga relatif murah dan cocok dengan masyarakat. Weakness atau kelemahan, kue yang dibuat tidak bisa tahan lama, kurang lebih sekitar 2 bulan untuk ketahanan kuenya sendiri. Yang kedua, kue yang dibuat juga gampang dicontoh dan banyak ditemui di berbagai pasar manapun. Yang ketiga, apabila harga bahan-bahan naik, harga kue sendiri juga ikut naik. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan, mendapatkan orderan untuk acara-acara tertentu, misal arisan, acara keluarga, dan sebagainya. Dikala hari raya Idul Fitri, pasti banyak yang memerlukan parsel untuk diberikan ke saudara maupun sahabatnya. Dengan niat bersilaturahmi, maka dari itu sediakan kue dengan beragam variasi rasa dalam wujud parsel yang sesuai dengan acara yang diperlukan. Yang ketiga, tradisi orang-orang untuk mengonsumsi kue tidak banyak pada hari raya Idul Fitri, tidak hanya pada hari raya Idul Fitri saja, tetapi juga buat pada hari-hari biasa. Yang keempat, perayaan ulang tahun pada anak sekolah atau terdapat event yang membutuhkan satu kue atau roti di acara tersebut. Threat atau ancaman. Yang pertama, banyak yang memasarkan produk kue dengan harga yang murah agar barangnya laku. Yang kedua, munculnya kue yang berada di pasaran dengan mengaplikasikan bahan pengawet supaya ketahanannya lebih lama. Yang ketiga, adanya pedagang-pedagang yang memasarkan kue dengan metode berkeliling. Selanjutnya, matriks TAUS dari toko roti Bunda. Untuk strategi SO-nya, membuat parsel dengan kreasi yang unik dengan harga yang terjangkau. Menyajikan kue yang bisa menarik perhatian anak-anak saat acara ulang tahun. Untuk strategi WO-nya, membuat roti atau kue dengan kreasi bentuk sesuai yang diinginkan customer. Dan lebih mengutamakan pesanan pelanggan agar tidak ada roti yang basi karena terlalu lama disimpan. Strategi ST yaitu memberikan harga yang sesuai dengan pembuatan roti demi menjaga kualitas rasa dari roti itu sendiri. Dan memberikan layanan delivery order agar memudahkan konsumen membeli produk kami. Untuk strategi BT-nya tetap konsisten untuk tidak menggunakan pengawet supaya tidak membahayakan konsumen. Selanjutnya, balance scorecard. Penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja yang memadai yang fungsinya menerangkan atau mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas dan mempengaruhi kelebihan serta kekurangan dari balance scorecard. Kelebihannya pertama, yaitu terukur serta terbilang akurat. Yang kedua, bisa mengukur berbagai sasaran strategik yang sulit diukur oleh kerangka kerja lainnya. Yang ketiga, membuat setiap karyawan harus menjalin sebab akibat atau causal relationship. Kelemahannya, pertama, tidak ada mekanisme yang jelas untuk perusahaan. Kedua, measurement overload atau banyak pengukuran. Yang ketiga, tidak ada pembaruan pengukuran. Selanjutnya, bab ketiga akan dijelaskan oleh Aulia. Bab ketiga yaitu metodologi dan hasil master plan. Informasi dan pengetahuan seputar penyusunan visi dan misi bisnis.
Dengan banyaknya munculnya UMKM kecil yang memiliki informasi, tempat, dan daya tarik yang milenial dan selalu up to date membuat UMKM menengah ke atas tergelincir dari usaha mereka dikarenakan kalangannya dalam menguasai perkembangan milenial dan juga banyaknya dijumpai para pegiat kuliner yang masih mementingkan produk berkualitas serta harga terbatas. Dan yang kedua yaitu identifikasi tujuan bisnis dengan menggunakan analisis kondisi exciting. Tujuan dari bisnis ini yaitu sesuai dengan visi dan misi bisnis ini, yaitu menjadi salah satu pelopor di bidang kuliner yang unik dan inovatif. Dan milenial mengingatkan banyaknya konsumen kuliner memandang tempat yang estetik sehingga menjadikan banyaknya pebisnis di bidang kuliner mengubah tempat usahanya menjadi estetik, trending, dan milenial. Yang ketiga yaitu analisis kondisi exciting dengan metode SWOT. Bisnis ini adalah inovasi terbaru dari tren kuliner ayam yang mana belum ada yang membuat inovasi seperti bisnis tersebut dengan mengembangkan kuliner-kuliner yang pernah tren di masanya. Yang keempat yaitu generating strategi dari hasil penjabaran metrik SWOT. Metode metrik SWOT dari hasil analisis SWOT ini merupakan salah satu hal yang menguntungkan bisnis kami guna menciptakan desain strategi bisnis kami sebagai kerja antar pegawai atau karyawan, koki, atasan, atau investor, di mana satu sama lain ini harus saling membangun jaringan bisnis yang memiliki satu tujuan. Yang kelima, yaitu mapping strategi dengan metode Beyond Score. Terdapat beberapa tahap, yaitu prospecting keuangan. Ada beberapa yang harus dilalui, yaitu masa pertumbuhan, tahap bertahan, dan panen. Terdapat juga perspektif pelanggan, yaitu satu core measure group, seperangkat indikasi yang mengukur. Yang kedua yaitu proses inovasi, yang ketiga yaitu proses operasi. Terdapat juga proses pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu yang pertama kepuasan pekerja, yang kedua yaitu retensi pekerja, dan yang ketiga yaitu produktivitas pekerja. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.